rumah sakit nengok, bukan kita yang sakit, tapi yang sakit adalah saudara kita, tetangga kita. Masya Allah, kita kudu bersyukur. Sebab semahal-mahalnya rumah sakit gak ada yang enak. Siapa yang betah di rumah sakit? Tetapi Masya Allah ibu-ibu sekalian, semangat karena sudah berpuasa, menang. Jadi ketika lebaran, hari raya, rumah sakit itu pada sepi. Yang sakit pada pengen pulang. Yang sakit kok di rumah, gak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya terpaksa sehat. Jadi ternyata benar yang kata seorang dokter ahli, yang menyebabkan kita sakit 10% adalah keturunan, 20% adalah makanan, 70%-nya adalah karena pikiran. Jadi orang yang pada sakit di rumah sakit itu kalau sudah datang minta takbiran, udah pengen pulang. Iraha pengen pulang, semuanya pengen pulang. Jangan yang sakit, yang sehat di perantauan pengen pulang, tapi kan kendalanya duit. Kalau ada duit, insya Allah pulkam. Bukan hanya lebaran, tiap lebaran pulang, tiap bulan pengen pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikrallahi azza wa jalla. Perbanyaklah olehmu zikir kepada Allah azza wa jalla ala kulli halin, atas setiap kondisi, setiap keadaan. Keadaan apapun, mau sedang nyaman, sedang enak, sedang gak enak, harus tetap zikir kepada Allah. Kenapa? Kita udah doa kepada Allah. Wabil qada'i radin. Dan dengan qada dan takdir, aku minta jadi orang-orang yang ridho, yang ikhlas, rela. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah. Karena sesungguhnya tidak ada amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah. Wala anjali abdin, dan tidak lebih menyelamatkan bagi seorang hamba min kulli sayyi'atin, dari setiap keburukan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Keburukan apapun enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rawahu Ibnu, hadis riwayat Ibnu Sarsari. Sarsari ini maaf ya, sorry ya. Maaf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah Nabi bersabda, janganlah kalian banyak ngomong kecuali dengan adanya zikir. Kalau ngomong ada zikir, tiap ngomong ada zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Maka sesungguhnya omongan, banyak ngomong tanpa mengingat, tanpa zikir kepada Allah, itu adalah menyebabkan kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi minallah, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah, al-qalbul qasi, adalah orang yang punya hati keras. Keras hati, itulah orang yang sebenarnya jauh dari Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para jemaah sekalian, ayo kita bareng-bareng bermohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang lembut, hati yang mudah diatur oleh siapapun. Wa ahabbul kalam ilallahi arba. Ada 4 macam ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap ba'da sholat, kalau lagi berjamaah. Kalau nggak jamaah nggak tahu dah. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang cepat bacaannya, subhanallah, subhanallah, subhan. Ya, ini maksudnya hati adalah subhanallah. Sama dengan tadi apa? Ya karim anta Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh,
Ini dicintai oleh Allah, tapi kan ada nggak buka tuh mulutnya. Ada itu pun bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masih termasuk dengan zikir. La yadurruka, tidak membahayakan bagimu, bi ayyihinna bada'ta, dengan kalimat mana saja yang kamu mulai. Dari alhamdulillah dulu boleh, dari la ilaha illallah dulu boleh. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Moga-moga ini bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat ibu-ibu sekalian, mumpung masih di pertengahan. Yuk baca Quran yang banyak, sedekah yang banyak, amal soleh yang banyak. Semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.